Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnudin. Saya mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan kimia. Saya siap melaksanakan UKIN PPG Daljab 2020. Keren, UNES Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar? Pagi. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas karena sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, pembelajaran hari ini itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Oke, kemudian Bapak akan mengecek kehadiran kalian untuk hari ini. Bella Cantika. Bella. Hadir Pak. Cica. Hadir Pak. Ya, Cica. Hadir Pak. Cindy. Hadir Pak. Eva Yuliana. Hadir Pak. Febrina. Hadir Pak. Kesia. Hadir Pak. Lucy. Hadir Pak. Nurul. Hadir Pak. Anak-anak kelas 11 MIPA 4. Hari ini kita belajar keseimbangan kimia, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita masuk ke materi penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan dalam bidang industri. Kemudian, kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah KD 3.9, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Kemudian 4.9, merancang, lakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dalam industri, yaitu proses Haber-Bosch dan proses kontak.
Kemudian Bapak akan membacakan juga tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan STEAM dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, mengolah informasi diharapkan peserta didik dapat menentukan kondisi optimum dalam produksi amonia atau proses Haber-Bosch dan asam sulfat atau proses kontak dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama, gotong royong, dan kejujuran atau integritas. Oke, itu untuk tujuan pembelajarannya. Namun, sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi untuk hari ini, Bapak akan bertanya, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Silahkan, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ingin jawab. Ya, silakan Cindy. Dari sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, Pak. Oke, bagus Cindy ya. Kemudian apakah ada yang bisa menyebutkan lebih lengkap? Saya Pak, Rizak. Ya, silakan Riz. Jadi, ya sama aja seperti Cindy gitu Pak. Pergeseran arah kesetimbangan. Namun terdiri dari faktor konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume, Pak. Oke, bagus Riz. Terima kasih ya. Cindy dan Riz sudah mewakili teman-temannya. Ternyata kalian masih ingat materi sebelumnya. Nah, kemudian Bapak akan menampilkan gambar ya. Tolong kalian amati. Lalu kalian beri tanggapan. Gambarnya sudah tampil? Di sini ada dua gambar ya. Kalian bisa melihat gambarnya apa ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sedang dilakukan oleh orang pada gambar di samping? Kemudian mengapa hal tersebut dilakukan dan seberapa penting hal tersebut dalam bidang pertanian dan perkebunan. Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Kesya. Ya, silakan Kesya. Dari gambar di samping, petani sedang melakukan pemupukan. Pemupukan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pak. Oke, bagus. Nah, kemudian tadi Kesya berbicara tentang pupuk. Nah, siapa yang mengetahui jenis-jenis pupuk yang digunakan oleh petani? Saya, Pak. Lucy. Ya, silakan Lucy. Urea, Pak. Oh, urea, bagus. Apakah ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Bella. Ya, silakan Bella. Pupuk apa Bella? NPK, KCL, ZA, dan TSP, Pak. Ya, bagus. Ada NPK, ada KCL, ada ZA, dan ada TSP. Anak-anak kelas 11 MIPA 4, secara geografis, Kabupaten Subang termasuk daerah dengan mayoritas penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada bidang pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas, memungkinkan ditanami tanaman padi. Kita tahu bahwa padi adalah tanaman pokok masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani menggunakan pupuk. Ya, ada yang menggunakan pupuk kimia, ada juga yang menggunakan pupuk alami. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kita mengetahui berbagai manfaat amonia dan asam sulfat, yang salah satunya adalah bermanfaat pada bidang pertanian. Nah, oleh karena itu, kalian harus benar-benar aktif dalam pembelajaran agar mendapatkan pengetahuan yang utuh. Setelah kalian tadi diberikan tujuan pembelajaran, kemudian menanggapi gambar, nah Bapak juga memiliki video proses Haber-Bosch dan proses kontak. Kemudian kalian amati video tersebut, lalu kalian diskusikan hal-hal apa saja yang berkenaan dengan video tersebut. Sudah Bapak sediakan LKPD yang Bapak share di grup WhatsApp
tolong kalian diskusikan di Google Meet. Nanti Bapak akan bergilir masuk dari kelompok satu ke kelompok lain untuk mengamati jalannya diskusi. Bagaimana cara memproduksi gas amonia agar proses pembuatan berlangsung efektif, efisien, serta tidak membutuhkan biaya yang mahal? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Faktor tersebut adalah konsentrasi, suhu, tekanan, volume, dan katalis. Faktor yang pertama adalah faktor tekanan. Berdasarkan asas Le-Chatelier, reaksi harus dilakukan pada tekanan tinggi agar jumlah amonia yang dihasilkan semakin banyak. Hal ini karena jumlah mol per reaksi lebih besar daripada jumlah mol hasil reaksi. Namun, proses tersebut tidak optimum karena diperlukan pipa yang lebih tebal supaya tidak mudah rusak dan lebih aman. Hal tersebut membutuhkan biaya yang lebih mahal. Tekanan optimum yang harus digunakan adalah 200 atmosfer. Faktor yang kedua adalah faktor suhu. Reaksi pembentukan amonia bersifat eksoterm. Berapa suhu yang harus digunakan dalam proses pembuatan amonia? Apakah dilakukan pada suhu rendah atau pada suhu tinggi? Berdasarkan asas Le-Chatelier, pembentukan amonia seharusnya dilakukan pada suhu rendah agar gas NH3 yang dihasilkan semakin banyak. Namun, laju reaksi pada suhu rendah terlalu lambat sehingga proses produksi menjadi tidak ekonomis. Pembentukan amonia sebaiknya dilakukan pada suhu optimum, yaitu berada antara 400 sampai 450 derajat Celcius sehingga dihasilkan hasil optimum sebesar 10 sampai 20%. Faktor selanjutnya adalah faktor katalis. Katalis yang digunakan dalam pembentukan amonia adalah katalis serbuk besi. Penggunaan katalis ini tidak menggeser keseimbangan, tetapi hanya mempercepat laju reaksi. Pembentukan amonia melalui proses Haber-Bosch akan menghasilkan produk yang lebih banyak dengan proses yang efektif jika dilakukan pada suhu 400 sampai 450 derajat Celcius, tekanan 200 atmosfer, dan menggunakan katalis serbuk besi. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, pupuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Ini adalah rangkuman dari proses pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Setelah kalian tadi menyimak dua video, yaitu video pertama mengenai proses Haber-Bosch atau pembuatan amonia, dan proses kedua yaitu pembuatan asam sulfat, yaitu proses kontak. Nah, kemudian kalian Bapak tugaskan untuk berdiskusi isi LKPD yang sudah Bapak tautkan di WhatsApp grup. Ya, kalian berdiskusi di Google Meet, mencari informasi terkait dengan materi. Kalian bisa mencari informasi dari bahan ajar, kemudian dari internet, buku paket, dan sumber-sumber lain yang relevan. Nanti Bapak akan masuk ke Google Meet kalian secara bergilir dari mulai kelompok 1 sampai kelompok berikutnya. Bisa dipahami ya? Bapak nanti kasih waktu selama 50 menit untuk berdiskusi. Teman-teman, ini jadi bakal bisa sekalian mengenai proses Haber-Bosch sama proses kontak dari hasil video tadi setelah diamati. Di sini ada pengamatan dari video proses Haber-Bosch. Yang pertama, yaitu ada nama proses. Nama prosesnya itu Haber-Bosch. Apakah ada yang mengetahui mengenai
kalian mengamati video dari proses Haberbosch, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengenai prosesnya. Nama proses dari video yang ditayang itu mengenai proses Haberbosch. Dari persamaan reaksi atau jenis reaksinya itu kira-kira apa ya, exotherm atau endotherm? Ada yang tahu? Nah, nggak tahu Mbak, exothermnya apa? Rafli tadi kan udah jelas di video delta H-nya negatif. Jadi exotherm. Oh, iya. Iya, jadi reaksinya yaitu exotherm. Kalian udah ada yang tahu skema reaksi proses Haber-Bosch gak? Belum tahu. Itu kan di video udah ada. Oh, yang tadi? Iya, skema reaksi proses Haber-Bosch. N2 gas ditambah 3H2 gas, tanah bolak-balik, 2NH3 gas, delta H sama dengan minus 92,4 kJ kilojoule. Tahu nggak? Reversible, Pak. Iya, itu kan reaksi kesetimbangan ya. Jangan lupa, kan kita lagi Jadi belajar produk. ini. Iya, Ya. itu tanda panahnya bolak-balik. Oke, bagus diskusinya ya. Lanjutkan. Dengan kemajuan teknologi, sekarang digunakan tekanan yang jauh lebih besar, bahkan mencapai 700 itu apa ya? Itu atmosfer. Atmosfer. Guna mengurangi reaksi balik, maka amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Udah Iya, kelihatan. ada. Pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Proses pembuatannya dilakukan melalui reaksi kesetimbangan, yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Dengan asam sulfat 4 yaitu H2SO4 ditambah SO3 menghasilkan H2SO2O7. Menggunakan katalis P2O5. Aku mau nanya dong. Nanya apa? Tadi kan katalisnya ada vanadium pentoksida ya? Iya. Nah, selain vanadium pentoksida, ada lagi nggak sih katalis yang bisa digunakan? Usi, tahu nggak? Kalau perlu, boleh browsing. Setelah kalian melaksanakan diskusi kelompok tadi selama 50 menit, sekarang waktunya presentasi. Mempresentasikan yang pertama terkait proses Haber-Bosch, kemudian yang kedua proses kontak. Siapa yang berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan. Jangan lupa kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silahkan siapa? Saya Kak Eva Yuliana Zahra.
Ya, silahkan Eva. Langsung share screen ya, Pak? Silahkan. Boleh. Proses Haber-Bosch adalah proses pembuatan amonia. Dengan reaksi N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Untuk memperoleh NH3 secara optimal, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, suhu yang digunakan kurang lebih 450 derajat Celcius. Menggunakan katalis Fe atau besi, tekanan yang digunakan antara 150 sampai 500 atm, dan yang terakhir memisahkan gas NH3 yang terbentuk dengan segera. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm karena delta H-nya adalah min 92,4 kJ. Kegunaan amonia antara lain, yang pertama, membuat pupuk seperti urea dan Za, membuat senyawa nitrogen yang lain seperti asam nitrat, sebagai pendingin dalam pabrik es, membuat hidrazin atau N2H4, digunakan pada industri kertas, karet, dan farmasi, sebagai refrigeran pada sistem kompresi dan adsorpsi, dan yang terakhir sebagai pembersih furnitur dan kaca. Apakah ada yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapatnya? Saya Cindy ingin bertanya. Ya. Apa alasan NH3 harus dipisahkan dengan segera? Kesetimbangan kan ada dua arah, yaitu reversibel dan irreversibel. Nah, reaksi ini merupakan reaksi reversibel, yaitu bolak-balik. Alasan mengapa NH3 harus dipisahkan dengan segera adalah agar NH3 sebagai produk tidak kembali lagi menjadi reaktan, yaitu N2 dan H2. Terima kasih. Ya, terima kasih Eva penjelasannya. Oke, kita lanjutkan presentasi untuk proses kontak ya. Silahkan, siapa yang berkenan untuk mempresentasikan? Saya Pak Nurul. Ya, silahkan Nurul. Yang lain menyimak ya. Mau share screen, Nurul? Iya Pak, langsung. Ya, silahkan. Ya, di sini apa gambarnya sudah jelas? Kalau di Bapak belum? Sudah. Oh ya, udah. Sudah. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan asam sulfat atau melalui proses kontak. Di sini ada proses kontak, yaitu skema pembuatan asam sulfat. Yang pertama, membakar belerang di udara untuk menghasilkan belerang dioksida. Reaksinya, S tambah O2 menghasilkan SO2, mengubah sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Reaksinya, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 yang hanya min 196 kJ. Yang ketiga, yaitu mengubah sulfur trioksida menjadi asam sulfat pekat. Reaksi SO3 dengan asam sulfat pekat yaitu H2SO4, SO3, H2S2O7 atau asam pirosulfat atau olem direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat pekat. Yang reaksinya H2S2O7 ditambah H2O menghasilkan 2H2SO4. Kondisi optimum proses kontak yaitu yang pertama tekanan tinggi 1 sampai 2 atm. Yang kedua suhunya 500 derajat Celcius, katalis P2O5, produk asam sulfat yang diperoleh sekitar 98%. Kegunaan dari asam sulfat yaitu digunakan di bidang industri sebagai bahan baku pembuatan pupuk, asam klorida, asam nitrat, garam sulfat, deterjen, zat perwarna, dan obat-obatan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ingin menanggapi atau ada pertanyaan, silahkan. Saya Mati mau bertanya. Ya, silahkan. Jadi kan setelah SO3 terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengubah SO3 menjadi asam sulfat.
Nah, kenapa SO3 tidak langsung direaksikan dengan H2O untuk menghasilkan asam sulfat? Kenapa harus melarutkan SO3 ke dalam asam sulfat terlebih dahulu? Ya, jadi yang pertama, SO3 tidak dapat langsung direaksikan dengan H2O karena reaksinya berbahaya menghasilkan asap yang beracun. Jadi agar lebih aman, langkah pertamanya yaitu harus melarutkan SO3 terlebih dahulu ke dalam asam sulfat pekat, membentuk senyawa yang disebut dengan Olen. Reaksinya yaitu SO3 ditambah H2SO4 menghasilkan H2S2O7. Kemudian setelah itu baru bisa kita reaksikan dengan air menghasilkan asam sulfat. Reaksinya yaitu H2S2O7 ditambah H2O menghasilkan 2H2SO4. Sekian. Ya, terima kasih. Sama, apalagi ada yang menanggapi lagi? Jika tidak, terima kasih. Oke, terima kasih ya, udah bagus sekali presentasinya Nurul. Terus terima kasih juga kepada Melati sudah bertanya ya. Oke, kita berikan apresiasi kepada Eva, terus Cindy, Nurul, dan Melati. Dan untuk kalian semua, angkat jempolnya dan bilang keren, oke? 1, 2, 3. Keren. Ulangi. Keren. 1, 2, 3. Keren. Oke ya. Presentasi sudah ya, oke, keren ya. Presentasi sudah selesai ya. Berikutnya tentunya Bapak ingin kalian menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini ya. Silakan yang berkenan untuk menyimpulkan. Siapa? Saya Pak Lucy. Ya, silakan Lucy untuk menyimpulkan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Proses pembuatannya dilakukan melalui reaksi kesetimbangan, yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H minus 92,4 kJ, yaitu reaksi eksoterm. Untuk memperoleh NH3 secara optimal, maka yang pertama, suhu yang digunakan kurang lebih 450 derajat Celcius. Yang kedua, menggunakan katalis Fe atau besi. Yang ketiga, tekanan yang digunakan antara 150 sampai 500 atm. Yang keempat, memisahkan gas NH3 yang terbentuk dengan segera. Penggunaan amonia diantaranya yaitu yang pertama, untuk pembuatan pupuk seperti urea dan ZA. Yang kedua, membuat senyawa nitrogen yang lain seperti asam nitrat. Yang ketiga, sebagai pendingin dalam pabrik es. Yang keempat, membuat hidrazin atau N2H4 dan digunakan pada industri kertas, karet, dan farmasi. Yang kedua adalah pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Proses pembuatannya dilakukan melalui reaksi kesetimbangan, yaitu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H minus 196 kJ, yaitu reaksi eksoterm. Skema pembuatan asam sulfat dengan proses kontak, yaitu yang pertama, membakar belerang di udara untuk menghasilkan belerang dioksida. Reaksinya yaitu S tambah O2 menghasilkan SO2. Yang kedua, mengubah sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Reaksinya yaitu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H minus 196 kJ.
Yang ketiga, mengubah sulfur trioksida menjadi asam sulfat pekat. Reaksi SO3 dengan asam sulfat pekat yaitu reaksinya H2SO4 ditambah SO3 menghasilkan H2S2O7. H2S2O7 atau asam pirosulfat direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat pekat. Reaksinya yaitu H2S2O7 ditambah H2O menghasilkan 2H2SO4. Penggunaan asam sulfat diantaranya di bidang industri sebagai bahan baku pupuk, asam klorida, asam nitrat, garam sulfat, deterjen, zat pewarna, dan obat-obatan. Terima kasih Lucy telah memberikan kesimpulan. Oke, kita kasih jempol dan bilang keren. 1, 2, 3. Keren. Ayo dong. Keren. Keren. Sekali lagi. 1, 2, 3. Keren. Keren. Keren, mantap. Yang pertama adalah proses Haber-Bosch atau pembuatan amonia, ya. Pembuatan amonia dilakukan dengan proses Haber-Bosch. Reaksi kesetimbangan yang digunakan pada pembuatan amonia adalah sebagai berikut. N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Dengan kemajuan teknologi, sekarang digunakan tekanan yang jauh lebih besar, bahkan mencapai 700 atm. Guna mengurangi reaksi balik, maka amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Mula-mula campuran gas nitrogen dan hidrogen dikompresi atau dimampatkan hingga mencapai tekanan yang diinginkan. Kemudian campuran gas dipanaskan dalam suatu ruangan bersama katalisator sehingga terbentuk amonia. Nah, penggunaan amonia yaitu untuk membuat pupuk, hidrazin, industri kertas, pendingin, dalam pabrik es dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua itu proses kontak, ya. Proses kontak itu merupakan proses pembuatan asam sulfat. Nah, asam sulfat itu merupakan salah satu bahan kimia penting yang digunakan di bidang industri. Sebagai bahan baku pembuatan pupuk, asam klorida, asam nitrat, garam sulfat, deterjen, zat pewarna, dan obat-obatan. Nah, bahan baku utama asam sulfat berupa belerang trioksida atau SO3. Pada proses pembuatan SO3 ini, belerang dioksida direaksikan dengan oksigen. Nah, cara pembuatan SO3 ini disebut sebagai proses kontak, yaitu 2SO2 gas tambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Nah, belerang trioksida yang dihasilkan kemudian direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam pirosulfat. Reaksinya adalah sebagai berikut. SO3 gas tambah H2SO4 aki atau larutan menjadi H2S2O7 liquid. Selanjutnya, asam pirosulfat direaksikan dengan air menghasilkan asam sulfat pekat dengan kadar 98. Bapak sudah mempersiapkan soal, ya, untuk menguji pengetahuan kalian, ya, terkait materi yang kita pelajari hari ini. Bapak sudah menyiapkan soal dalam bentuk Google Form. Nanti linknya Bapak kirim di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Silakan kerjakan dari sekarang. Anak-anak kelas 11 MIPA 4, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, barangkali di antara kalian ada yang ingin merefleksi diri, ya, mengenai hal-hal yang sudah atau belum dipahami. Silahkan ungkapkan, ya. Saya Pak Cica. Ya, silahkan Cica. Pembelajaran hari ini tidak terlalu sulit karena tidak ada hitungan. Proses yang berbos dan kontak sudah dipahami, namun untuk skema reaksi saya masih belum terlalu paham. Nanti saya akan baca ulang lagi dan bertanya ke teman kalau masih belum paham. Oh ya, bagus Cica, ya. Minimal Cica bisa mengetahui, ya, hal-hal yang belum dipahami dan hal-hal yang sudah dipahami. Apakah masih ada? Silahkan. Kami mau menambahkan. Ya, silahkan Nurul.
Untuk Cica dan teman-teman semua, kalau belum paham, nanti kita bisa diskusi lagi. Jadi untuk proses Haber-Bosch dan proses kontak ini, intinya kalian bisa mengetahui kondisi optimum untuk menghasilkan amonia dan asam sulfatnya. Jadi itu intinya, Pak. Oke, terima kasih Nurul dan Cica yang sudah memberikan refleksi ya. Nah, Bapak ingin mengingatkan ya untuk pertemuan berikutnya karena pembelajaran materi bab kesetimbangan kimia sudah selesai, berarti minggu depan kita ulangan ya. Kalian persiapkan dengan baik ya untuk ulangan. Dan jangan lupa juga kita sebentar lagi menghadapi PAS ya, penilaian akhir semester ganjil. Kalian juga harus mempersiapkan diri, jaga kondisi dan jaga kesehatan. Pada masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan ya. Kalian jangan lupa makan makanan yang bergizi, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak tentunya ya, supaya kita tetap sehat. Ya. Sebelum Bapak mengakhiri dan menutup pembelajaran hari ini, Bapak punya pantun. Mau pantun nggak? Mau. Oke, dengarkan pantunnya ya. Oke. Kucing Anggora pergi ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Nama saya, Pak. Kalau kalian ingin pintar, tentulah harus rajin belajar. Oke, itu pantunnya ya. Mudah-mudahan kalian suka dan terinspirasi. Oke. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Karena tadi Nurul itu sangat aktif sekali dalam pembelajaran hari ini, Bapak memberi kesempatan kepada Nurul untuk memimpin berdoa. Silakan Nurul. Ya, jadi teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.